Halo semuanya, kembali lagi di TIF Talks, Teknik Informatika Talks. Dengan saya, Viana Pindi, yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. Nah, di episode kali ini, kita akan mengusung tema mengenal teknik informatika lebih dalam. Sesuai dengan temanya, kita akan mengundang tokoh penting di teknik informatika Universitas Pasundan. Mau tahu nggak siapa? Jangan lupa subscribe YouTube HMTF Unpas dan jangan lupa follow TIF Talks di podcast. Gak usah berlama-lama lagi, kita undang tamu kita kali ini Ketua Umum HMTF Unpas 2022-2023, Kang Rifki Maulana Santika. Tepuk tangan. Halo. Duduk, iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Viana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sapa dulu teman-temannya. Halo kawan-kawan informatika semuanya, gimana kabarnya? Yang di rumah, yang ya dimanapun kalian berada, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, Pasundan ya. Pasundan. Pasundan. Kenapa bisa di Pasundan? Apa? Orang mana? Kuliahnya apa gimana? Orang mana dulu? Mana dulu? Kebetulan aku asli Tangerang. Tangerang. Ya. Tuh orang Tangerang dia, guys. Oke. Akang di sini tuh sebagai apa? Alhamdulillah pada periode 2022-2023 diamanahin sama teman-teman dari informatika gitu sebagai Ketua Umum HMTF Unpas periode 22-23. Jangan grogi ya, Enggak, santai. Oke, Ketua Umum HMTF Unpas. Agak ini juga ya, agak susah nggak sih? Kenapa sih kok mau gitu Akang jadi ketua himpunan HMTF Unpas tuh kenapa mau? Kok bisa jadi? Kenapa mau jadi ketua umum? Oke, menarik sebetulnya pertanyaannya ya. Sebetulnya awal dari saya menjabat menjadi ketua umum itu karena kan 2 tahun sebelumnya juga kan sempat menjadi anggota HMTF Unpas juga. Kemudian kan melihat pekerjaan ataupun cara-cara berorganisasi di HMTF Unpas itu seperti apa sih gitu kan. Sampai pada akhirnya saya pun tertarik gitu untuk menjadi bagian bisa dibilang top manajemen dari HMTF Unpas gitu. Karena ingin juga mengembangkan potensi yang saya punya seperti itu. Ngomongin organisasi ya, emangnya hal positif apa bergabung dengan organisasi? Contohnya kayak organisasi HMTF Unpas gitu, apa hal positifnya? Hal positif gitu. Ya, hal yang didapetin benefit lah ya. Benefit. Sebetulnya kalau berbicara soal benefit di semua organisasi saya rasa hampir sama lah semuanya ya, mulai dari soft skill, public speaking dan lain-lain gitu. Pastinya ketika mengikuti sebuah organisasi, entah itu di eksternal ataupun di kampus, itu banyak benefit-benefit yang didapat gitu. Seperti contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, soft skill, public speaking, dan juga bisa manajemen SDM. Kemudian nanti juga tahu bagaimana caranya mengatur waktu, apalagi yang sambil berkuliah gitu kan di kampus dan juga mengikuti organisasi, pasti bakal hektik banget tuh antara akademik dan non akademik lah gitu kan. Pasti harus pintar-pintar bagi waktu. Intinya banyak benefitnya lah kalau saya rasa gitu mengikuti organisasi. Cuman seiring berjalan ataupun proses tersebut pasti ya teman-teman yang di organisasi merasa banyak gak enaknya gitu. Nah itu pun si benefit dari ikutan organisasi bakal kerasa setelah kita selesai menjabat seperti itu, ataupun ya seperti itulah setelah menjabat gitu. Kalau boleh tahu ini ya, angkatan berapa Akang? Angkatan 2019. Angkatan 19. Berarti yang menjabat sekarang itu angkatan 2019 gitu? Yang menjabat 2019, 2020, 2021. Cuman kebetulan sekarang yang menjadi pengurus inti lah ya di top manajemen dan middle manajemen itu dari angkatan 19. Gitu. Itu. Berarti dua-duanya belum masuk ya? Tapi sekarang tuh ada ya 2022 kan? Ada, cuman belum masuk ke pengurusan HMTF Unpas gitu. Berarti tahun depan baru 2022-nya masuk nih ya? Ya, betul. Nih, itu kan tadi sudah disebutin ya, benefit yang apa sih yang bakalan didapat buat berorganisasi. Kalian yang angkatan 22 ataupun kalian yang belum masuk organisasi HMTF Unpas bisa langsung di DM aja ya HMTF Unpasnya. Boleh tanya-tanya nanti tanya-tanya IG aja ataupun ya, gitu ya.
ke saya langsung juga nggak apa-apa nanti. Kalau misalnya di kampus gitu Kalau boleh di ya kampus nyapa? boleh ngajak ngobrol nggak apa-apa. Langsung santai. direkrut itu tuh ya? Bagaimana? Ya ngobrol-ngobrol dulu aja gitu. Oke, tadi sempat disinggung ya sama Akang soal memanage waktu gitu. Betul. Memanage waktu gimana nih sebagai Akang yang ketua himpunan yang pasti bakalan hektik banget tugasnya tuh gimana Akang tuh bisa memanage waktu? Oke, menarik nih pertanyaannya mengenai bagaimana caranya sih membagi waktu gitu. Nah, pastinya ketika mengikuti sebuah organisasi, apalagi di tiap manajemen itu kan bisa dibilang bakal sibuk banget lah mengurusi hal-hal yang ada di organisasi gitu. Nah, di selain daripada itu juga kita tujuan awal kuliah kan akademik ya, Iya, akademik. akademik gitu kan, organisasi sebagai penunjang aja lah buat kita nanti setelah lulus kuliah. Nah, ketika menurut saya pribadi gitu ya, ketika mengikuti organisasi dan juga perkuliahan, kalau misalkan dari saya pribadi itu cara membagi waktunya pastinya ada yang namanya skala prioritas gitu, yang mana skala prioritas ini dibagi-bagi nih, jadi hal-hal apa saja sih yang memang urgent mendesak, nah itu kita bagi-bagi dulu gitu untuk nantinya kita harus kerjakan terlebih dahulu gitu, karena ketika tidak dilakukan seperti itu ataupun multitasking lah ya, Ya. itu karena menurut saya tidak bisa lah manusia melakukan semua hal dalam satu waktu gitu. Kecuali kalau kamu kayak Dokter Strange ya, Betul. bisa dibagi-bagi. Ada multiverse gitu. Iya, bisa multiverse beda dong. Beda. Tapi kan ini bumi. Oke. Lanjut ya. Tadi tuh soal yang tugas yang akademik juga. Dengar-dengar kalau angkatan 2019 tuh berarti semester berapa ya? Semester 7. Semester sekarang, 7. semester 7. Berarti apa ya? Kerja praktek ya? Kerja praktek. Kemarin tuh gimana kerja praktek? Alhamdulillah kalau saya udah selesai Udah kerja apa? praktek. Oh, udah selesai kerja Ya. prakteknya. Dengar-dengar tuh kemarin tuh dari teman-teman tuh MBKM ya atau apa sih? Betul, Kemarin. MBKM, Oh, iya, MBKM. MBKM apa sih? Ini kan teman-teman di sini kan nggak tahu ya MBKM itu apa. Boleh dijelasin nggak Ya. sedikit aja gitu tentang Oke, MBKM itu boleh. apa? Jadi MBKM itu kan merupakan suatu program yang mana langsung diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi program MBKM ini memang itu untuk mewadahi para mahasiswa khususnya untuk mencoba ataupun berkuliah di luar kampus seperti itu, karena ya tujuan akhirnya mah pasti untuk mencari relasi dan juga mencoba pengalaman di luar kampus seperti apa sebelum nantinya ada di dunia kerja gitu sebelum lulus. Dan ya kebetulan saya juga kemarin kerja prakteknya itu di mengikuti MBKM gitu. Kalau boleh tahu judulnya apa tuh? Biar Judul. jadi referensi yang di teman-teman sekalian. Ya sebelum ke judul mungkin sedikit informasi juga ya perihal MBKM tadi. Jadi kan MBKM itu kan ada beberapa pembagian lah. Ada namanya studi independen, kemudian magang, dan ada kampus mengajar. Nah kebetulan saya kemarin mengikuti yang studi independen. Nah yang mana itu banyak mitra lah di sana yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Nah kebetulan saya itu bergabung ataupun join di AS Institute ataupun Universitas Terbuka. Nah di AS Institute itu kita belajar mengenai game sebetulnya, khusus game, mengenai game seperti itu. Oke. ST ya, senyum terus. Senyum terus. Sarjana teknik guys. Oke, lanjut. Teknik informatika. Kalau boleh tahu pelajaran bukan pelajaran ya, berarti Mata apa kuliah. ya? Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah yang favorit banget dari semester 1 sampai semester 7 apa? Mata kuliah favorit sebetulnya kan kalau misalkan dari semester 1 sampai semester 7 sekarang kan ganti-ganti terus ya. Iya. Cuman mungkin keilmuan favorit gitu ya. Iya, favorit. Kalau misalkan Kayak Akang tuh bidangnya tuh di sini gitu, ngerasa kayak, "Beh, ini tuh aku banget." gitu. Aduh, gimana? Apa tuh? kalau misalkan ilmu ataupun bidang dari informatika yang saya suka sih sebetulnya lebih ke jaringan ataupun ke security seperti itu, karena memang kan kalau misalkan dari basic gitu ya, basic waktu dulu saya SMK itu kan jurusan TKJ, jadi kan terbawa sampai sekarang gitu kan. Jaringan. Kalau boleh tahu tuh jaringan tuh gimana ya, kayak masangin kabel kah apa gimana? Aku tuh gak Ada. tahu ya gitu. Iya, jaringan banyak sebetulnya sama. Kayak misalkan ada admin server seperti itu, kayak terus juga merouting ataupun
ya perkabelan gitulah, Oke. menyambungkan dari satu komputer ke komputer lain ataupun menyambungkan ke server. Oke, lanjut lagi boleh. Terus selama jadi seorang kahim gitu, harus apa ya? Apa sih yang harus dimiliki gitu? Harus jadi seorang kahim teh apa aja gitu harus dimiliki? Apakah kayak apa? Aku tuh harus berwibawa gitu. Aku tuh harus gimana? Seorang kahim ya, memang kalau misalkan berbicara seorang pimpinan gitu di suatu lembaga, kalau menurut saya pribadi apa yang harus dimiliki itu yang pertama pastinya mental ya, mental tuh harus kuat gitu kan, karena ketika menjadi seorang pemimpin gitu pastinya ini juga yang saya rasakan gitu kan, pasti ada ya tekanan lah dari manapun gitu. Kemudian pasti selain daripada mental, kemampuan untuk memanajemen SDM juga sangat diperlukan. Karena nantinya kita kan harus memanage ataupun ya memanage anggota-anggota kita gitu agar nantinya anggota-anggota kita itu bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing Iya, gitu. oke, Jadi oke. jangan sampai nanti ada anggota yang harusnya nggak ngelakuin ini malah dia lakuin gitu kan. Oke. Seperti itu. Ya tadi sama satu lagi hal yang harus diperlukan menjadi seorang pemimpin ya, Kahim itu pastinya ketegasan sebetulnya. Jadi ketika ada suatu permasalahan yang dialami di lembaga tersebut, pasti seorang pemimpin pun harus tegas gitu, harus berani mengambil suatu keputusan seperti itu. Oke. Informatika ya. Kenapa Akang suka di informatika? Kenapa nggak kelihatannya jiwa-jiwanya itu sangat-sangat mesin gitu ya? Kenapa masuk informatika? Informatika karena saya pribadi gitu, saya sendiri lebih suka ke hal-hal yang berbau teknologi gitu kan, ya apapun itulah. Terus juga karena perkembangan zaman pun akan terus berlangsung gitu kan setiap tahunnya, dari abad ke abad gitu, makanya perkembangan teknologi itu tidak akan pernah habis kayaknya gitu kan. Jadi ya mengapa saya tertarik, karena senang aja gitu mempelajari hal-hal yang baru Mungkin seperti karena itu. passionnya tuh di situ gitu ya, nyambungnya tuh di Ya situ bisa juga gitu. karena passionnya. Oke. Terus Kalau misalnya teman-teman sekalian yang pengen masuk ke informatika itu harus belajar dari nol nggak, kayak misalnya kan Akang tuh tadi TKJ gitu. Apakah yang teman-teman sekalian di sini IPA IPS tuh boleh gitu masuk informatika? Apa harus belajar dari nol banget gitu? boleh nggak harus dari nol sebetulnya, karena kan ketika di belajar kuliah pun itu pembelajarannya ataupun ya mata kuliahnya itu seperti dari awal lagi gitu. Karena yang saya rasakan juga, saya dulu di TKJ kemudian masuk di kuliah informatika, itu pelajarannya memang beda sama yang di pas SMK dulu gitu. Makanya ya saya belajar dari nol lagi lah, dari baru lagi gitu kan. Makanya ya dari teman-teman SMA ataupun IPA IPS juga bisa masuk ke informatika gitu. Oke. Mulai jenuh ya? Oke, kita main game aja soalnya tadi kru bilang kita ada permainan game gitu. Mau main game? Boleh. Boleh. Oke. Di sini aku Game apa nih? Game apa? gamenya nanti ya kita lihat dulu ya sebentar. Nih, kita ada kertas warna hijau sama biru. Akang mau pilih yang mana? Yang hijau aja. Yang hijau. Kenapa pilih hijau? Karena Karena sesuai logo himpunan kita. sesuai himpunan kita Iya. dan bajunya pun warna hijau. Oke. Aku kocok dulu boleh? Boleh, silakan. Oke. Bentar ya. Pilih deh boleh yang mana. Nah, jangan dulu dibuka, Nah, nanti Kasih lihat ke kamera nggak? boleh. Bentar ya. Nah, nanti di situ ada pertanyaan, boleh dibuka. Nanti Akang boleh dijawab. Aku yang baca apa kamu yang baca? Boleh sini sama aku. Boleh. Oke. Baca. Siapa orang yang paling kamu pengen ajak PDKT lagi? Mungkin kayak mantannya gitu nih. Pertanyaannya, aku tidak bohong ya. Mau dijawab? Aduh, skip aja deh. Oke, berarti kita pilih lagi ya. Kita boleh pilih lagi. Warna biru apa warna hijau? Hijau lagi aja, hijau. Oke, nih. Jika dilihat dari kehidupan kamu sekarang, kira-kira bakal jadi apa ketika kamu tua nanti? Kehidupan sekarang ketika tua nanti mungkin jadi apa ya? Seorang CEO mungkin ya. Mungkin Harapan sih sebetulnya itu, Iya. karena kan ya dilihat dari sekarang ya pernah ikut organisasi juga kan, bagaimana jadi tahu bagaimana caranya ya nanti berorganisasi di luar kampus lah, di perusahaan gitu. Semoga nanti kamu tua jawaban ini bakalan terwujud dan tercapai. Amin, ya. amin. Doain ya teman-teman Amin, semuanya.
Tadi kan hijau udah ya. Ini kan sekalian boleh lah yang biru ya. Boleh, Lagi boleh. kasihan nggak Oke. dipilih. Biru kayak apa? Kayak Laut. Oke. laut. Ini yang atas aja. Boleh nggak aku yang milih? Ya boleh biar Boleh. cepat. Oke. Kamu pengen jadi terkenal nggak? Kalau iya tuh kira-kira dalam hal apa? Terkenal. Sebetulnya kalau aku sih bukan terkenal ya, tapi mungkin lebih dikenang gitu, dikenang oleh ya masyarakat lah gitu. Khususnya masyarakat informatika gitu kan, atas jasa-jasanya lah gitu. Oke, Bukan lebih ke terkenal dalam hal kebaikan pastinya, dalam hal Oke, kebaikan. bagus. Tuh, mohon dikenang ya teman-teman. Oke, Gimana kalau gantian? gantian sama Iya, aku. iya. Boleh, tapi aku mau yang biru ya. Boleh. Oke, Aku yang kamu aja yang milih. milihin. Karena tadi dari atas, berarti sekarang gantian yang di bawah. Oke, atas Langsung bawah. kita ambil dari bawah. Oke. Biar gampang. Apa tuh pertanyaannya? Hal atau kejadian teraneh apa yang pernah kamu mimpiin? Mimpiin. Aku pernah jadi dimsum. Jadi dimsum gimana tuh? Jadi dimsum Dimsum. pernah. Aku gak inget gimana cerita mimpinya yang aku ngerasain banget bener-bener kayak ditusuk sumpit itu dimasukin ke yang cabai yang merah. Kamu tahu pernah makan dimsum? Pernah. Itu dimasukin. Sausnya. Ya nggak tahu lagi deh. Akhirnya aku bangun dengan keringat di mana-mana. Kalau kamu pernah nggak mimpi? Nggak Jadi pernah, apa? nggak pernah. Nggak pernah. Masa nggak Cuma- pernah mimpi? Nah, itu dimsumnya sempat dimakan nggak sama pas mimpi itu? Pernah sempet aku gak mau gitu. Nggak tahu tapi aku nggak inget Lucu. Oke. Lucu. Eh, Iya. Gini nih Kang, ini tadi kan kita udah banyak berbincang ya segala macam. Ya, Aku betul. ada pertanyaan terakhir nih. Boleh dong kasih tahu kesan-pesan buat penonton ataupun yang mendengarkan di sana. Boleh. Pesan-pesan ya. Untuk pesan mungkin karena tadi kita berbicara ataupun membahas soal informatika dan juga organisasi, mungkin buat teman-teman yang suka informatika, khususnya ya suka teknologi, suka membahas ataupun mempelajari hal-hal soal teknologi, boleh masuk ke informatika di Unpas gitu kan. Kemudian yang suka berorganisasi juga boleh sekalian di sana teman-teman bisa mengembangkan potensi diri yang teman-teman punya itu di organisasi nanti. Pokoknya seru ikut organisasi lah pokoknya. Motivasi boleh nggak? Motivasi gitu, adakah motivasi? Motivasi buat teman-teman tetap semangat pokoknya, buat teman-teman informatika juga tetap semangat, jangan mengeluh dan jangan menyerah karena perjuangan masih panjang. Betul. Oke, Semangat kamu juga terus. tetap semangat ya Him Iya. ya. Oke, jangan dulu pergi ya. Nih kita ada kenangan dari Tiff Talks. Bentar ya Him. Apa nih? Kenangan apa nih? Kenangannya, wah dibuka aja di rumah ya. Nggak boleh dibuka sekarang? Kita foto nanti Oh, di rumah. Oke, kita foto Foto dulu dulu. boleh? Boleh. Oke. Satu. Lihat sini. 1, 2, 3. Oke, Udah. lanjut. Oke. Oh, saya terima ya. Terima kasih. Iya, sama-sama aja episode 1 kali ini. Terima kasih banyak Kak Him Rifki sudah mau datang di Tiff Talks kali ini. Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya. Oke, nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe di YouTube HMTF Unpas dan juga jangan lupa follow Tiff Talks di Spotify. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Saya Viana pamit undur diri. Terima kasih.